Dan saudara-saudara sekalian, salam. Ada sukacita? Kita boleh mengatakan kalau kita ada hari ini itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Semata-mata karena kasih Tuhan, bukan karena kemampuan kita. Kalaupun kita bisa usahakan kesehatan, itu juga pertolongan daripada Allah. Kita bersyukur Tuhan memimpin kita dapat beribadah baik di gereja maupun di rumah. Ini semua adalah sebagai wujud penyertaan, perlindungan dan pemeliharaan dan berkat Allah kepada kita semua. Bangsa kita juga bersyukur dalam menangani pencegahan COVID-19 telah dimulai pelaksanaan pemberian vaksinasi. Sebagian di antara kita sudah menerima vaksinnya. Di mana-mana sekarang sedang berjubel-jubel untuk menerima vaksinasi. Ini semua juga adalah usaha. Dan Tuhan pakai ini untuk memelihara umatnya, termasuk juga yang bukan Kristen. Tuhan berkati, Tuhan pakai melalui ini. Pada tema kita hari ini, Are you a disciple? Apakah engkau seorang murid? Ini menuntun kita pada tema besar Alkitab. Tema besar Alkitab adalah kasih. Mulai dari penciptaan, itu adalah karena kasih Allah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia berdosa, tapi Allah yang adalah kasih, Ia menyatakan kasih. Seluruh perjalanan Alkitab, sejarah manusia, itu adalah kasih Allah. Ketika kita juga merenungkan tema hari ini, apakah engkau seorang Kristen? Apakah engkau seorang murid? Ini adalah menuntun kita kepada respon kita kepada anugerah dan kasih Allah. Mari kita membaca Alkitab. Lukas 9 ayat 22 sampai 27. Saya bacakan kepada kita. Lukas 9 ayat 22 sampai 27. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku, dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Saudara-saudara sekalian, khusus pada
tema kita hari ini di ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Kalau kita perhatikan pada Alkitab kita, ini adalah dilatar belakangi oleh beberapa hal. Kalau kita melihat sepanjang pasal 9 ini, dimulai daripada perikop pertama, yaitu Yesus mengutus ke-12 murid. Dan mereka berhasil memberitakan firman Allah, menyembuhkan segala penyakit. Bahkan setan-setan juga takluk kepada mereka. Pada perikop yang kedua, Herodes dan Yesus. Setelah Herodes mendengarkan peristiwa-peristiwa besar yang Tuhan Yesus lakukan, dia menjadi seperti takut, cemas dia. Gerangan apa ini? Lalu perikop ketiga, Yesus memberikan makan 5.000 orang. Suatu peristiwa besar. Kemudian disusul dengan perikop yang keempat, pengakuan Petrus. Setelah nama Yesus tersiar di mana-mana, suatu kali ia bertanya kepada murid-murid, menurut kata orang, siapakah aku ini? Mereka mengatakan, ada yang mengatakan engkau adalah Elia. Ada yang mengatakan engkau adalah salah seorang nabi. Oke, itu kata orang. Karena mereka telah melihat, mendengarkan apa yang saya katakan. Tetapi menurut kamu yang ada di hadapanku sekarang ini, aku ini siapa? Lalu Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, saudara-saudara sekalian, setelah pengakuan yang besar ini, bahwa Yesus adalah betul-betul Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu dimulai pada ayat 22 pada perikop yang berikut. Seolah-olah dia mengatakan, baik, kalian telah mengetahui, memahami dan mempercayai bahwa aku adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi perhatikan. Ayat 22. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Inilah yang engkau percaya, yang engkau akui dengan mulutmu, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi aku mengatakan kepadamu, anak manusia, aku ini yang kalian akui, yang kalian percayai sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, akan dihukum. Harus menderita sengsara. Nah, saudara-saudara sekalian, kita bersyukur bahwa minggu-minggu ini kita sebagai orang Kristen sedang memperingati minggu-minggu kesengsaraan dan kematian Tuhan. Nanti tanggal 2 April, tidak sampai 3 minggu lagi, kita memperingati bagaimana Yesus Kristus menderita. Bagaimana ia dijatuhi hukuman mati tanpa salah. Dan pada tanggal 4 April, kita merayakan, memperingati Paskah. Ia bangkit dari kematian. Inilah yang dia katakan. Sepertinya dia mengatakan kepada murid-murid, kalian percaya kepada aku. Tapi ini jalan yang harus kutempuh. Aku akan menderita sengsara. Aku akan disalibkan, mati. Tapi kalian tahu, akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, oleh sebab itu, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Apakah engkau seorang murid? Pertanyaan ini adalah menuntut keseriusan dan secara pribadi.
Apakah engkau seorang murid? Ini ke-12 murid. Kita tahu semua mereka, sampai anak-anak sekolah minggu juga punya lagu khas ini. Apakah ke-12 murid ini resmi 12 murid? Ya, resmi. Bahkan Yesus mengatakan mereka adalah 12 rasul. Apakah mereka baik-baik saja? Apakah semua mereka menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, yang serius, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Gimana? Ternyata dari 12 murid yang disebut 12 rasul itu, yang dicatat oleh Alkitab, ada satu pengkhianat, Yudas Iskariot. Ada satu yang gagal di tengah jalan. Ada satu yang tidak sampai kepada tujuan. Bahkan di antara mereka ada murid yang pernah gagal, pernah menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Dan ke-12 murid ini berbeda-beda karakternya. Ada yang tampil hebat, cemerlang, ada yang pendiam, ada yang tidak banyak ngomong. Dan ketika saya merenungkan ini, saudara-saudara, ini adalah menggambarkan kekristenan, menggambarkan gereja dari zaman ke zaman. Di 7 gereja di kitab Wahyu 2, itu juga kita melihat di sana. Ada gereja yang sudah meninggalkan kasihnya yang mula-mula. Ada gereja yang sudah menganggap dirinya sombong, tapi ternyata jatuh di bawah. Saya harap di seluruh GKY tidaklah ada penggambaran seperti ini. Tidak ada seorang anggota GKY yang akhirnya pengkhianat. Pada zaman kita ini ada banyak orang Kristen. Ada pendeta yang dulunya pendeta, sekarang mualaf. Ini menunjukkan bahwa tiap zaman ke-12 murid ini menggambarkan kehidupan orang-orang yang mengikut Tuhan. Pertumbuhan sebagai gereja dimulai dari kasih Allah. Saya selalu menggambarkan ini. Bahwa kasih Allah itu datang dari atas. Itu anugerah. Yohanes 3:16. Tapi tidak semata-mata anugerah. Lalu semua secara otomatis diselamatkan, menyelamatkan manusia. Tapi ada kuncinya di situ. Yaitu tanda panah dari bawah. Iman, percaya. Inilah momen di mana seseorang menjadi percaya kepada Tuhan, menjadi anak-anak Allah. Ketika dia bertobat, ketika dia percaya, ketika dia lahir baru, dia mulai bertumbuh. Inilah perjalanan hidup pertumbuhan sebagai orang Kristen. Setelah dia bertobat, setelah dia percaya kepada Tuhan, setelah dia menjadi anak-anak Allah, disinilah letak kalimat Yesus ini. Tema kita hari ini. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Dalam arti kalimat ini bukan lagi persyaratan. Persyaratan untuk selamat itu adalah iman.
Tetapi mengikut Tuhan, menyangkal diri, memikul salib setiap hari, ini adalah proses perjalanan hidup kita. Dan semua 3 poin ini yang akan kita bahas hari ini, saya selalu nanti sandengkan dia dengan pribadi Sang Kristus. Yesus bukan sembarang ngomong. Setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Bukan sembarang ngomong, bukan asal ngomong itu. Kenapa? Sebelum Yesus mengatakan, sangkal diri, pikul salib, ikut aku, ia sudah memulainya terlebih dahulu. Alkitab mengatakan kepada kita, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita yang duluan mengasihi, tetapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Barulah kita dapat mengasihi. Kasih Allah yang ada, yang kita sudah alami itu, yang memungkinkan kita bisa mengasihi. Pengorbanan Allah yang sudah menyelamatkan kita, itulah yang memungkinkan kita tergerak untuk rela berkorban. Setelah kita bertumbuh, lahir baru, kita mulai bertumbuh. Bertumbuh dalam doa, bertumbuh dalam firman Allah, bertumbuh dalam pelayanan, bertumbuh dalam persekutuan, bertumbuh dalam kasih, dalam kebaikan, terus bertumbuh. Nah, inilah perjalanan hidup kita. Dalam proses inilah kita masing-masing ada, sedang menuju dalam pertumbuhan, menuju dalam kedewasaan dan berbuah. Kita bisa bercermin pada kehidupan seperti pohon ini. Di mana kita sekarang? Apakah kita orang Kristen, murid Yesus yang sedang bertumbuh? Atau sudah kuat? Sudah mulai berbuah? Dan sudah banyak berbuah? Dari firman Allah yang telah kita kutip tadi. Lukas 9:23. Ada 3 ciri murid sejati. Apakah engkau seorang murid? Ya. Ini adalah pertanyaan langsung dari tema kita. Menuntut kita memberikan suatu jawaban yang serius dan secara pribadi. Apakah engkau seorang murid? Tapi tidak sekedar hanya kita mengatakan, ya saya seorang Kristen. Ada banyak kesalahan fahaman tentang kekristenan. Tidak cukup seorang Kristen yang sejati kalau dia rajin ke gereja, baca Alkitab, rajin berdoa, tidak cukup itu. Belum tentu. Tapi ini ciri yang menandai orang itu betul-betul seorang murid. Menyangkal diri, ini poin pertama. Apakah engkau seorang murid? Ya, itu jawaban kita. Karena aku siap menyangkal diri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, seperti saya sudah katakan tadi, Yesus bukan asal ngomong. Engkau harus menyangkal diri. Kalau kita melihat seluruh Alkitab, Yesus sendiri yang adalah setara dengan Allah, Filipi 2 ayat 6 sampai 8, intinya di sana, dia bukan hanya menyangkal diri, tapi ia mengosongkan dirinya. Inilah yang saya katakan tadi. Dasar Yesus, alasan dia mengatakan ini loh ciri kehidupan kalian sebagai anak-anak Allah. Aku sendiri yang adalah setara dengan Allah. Aku sendiri yang ada di surga dalam kemuliaan dan kebesaran.
Aku harus mengosongkan diri. Dalam buku yang tren Not a Fan yang dikarang oleh Kyle Idleman mengatakan, Anda tidak dapat menyebut Yesus sebagai Tuhan tanpa menyatakan diri sebagai hambanya. Jangan panggil Tuhan Yesus sebagai Tuhan tatkala engkau tidak mampu menjadi hambanya. Menjadi hamba adalah seorang yang betul-betul menyangka diri. Doulos itu seorang hamba yang siap sedia dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kata hamba dalam perjanjian baru kurang lebih 130 kali. Ini menunjukkan bahwa pentingnya Yesus sendiri juga terhadap Yesus sendiri juga memakai kata doulos ini. Ia menunjukkan dirinya sebagai hamba Allah, bahkan menjadi hamba manusia. Jadi saya pikir Yesus mengosongkan diri sebelum dunia diciptakan. Sejak awal ia sudah siap mengosongkan dirinya. Kalau kita lihat di dalam kejadian itu. Ini konsekuensi daripada seorang pribadi anak Allah. Dan ketika Paulus memahami ini, dalam pikirannya luar biasa. Itu juga nanti yang menggerakkan Paulus. Dia juga menyangka dirinya. Ia merendahkan dirinya, bahkan sampai mati. Kepalanya dipenggal. Kenapa? Dia lihat pada diri Yesus. Jadi ini yang Tuhan Yesus. Ini adalah ciri orang Kristen yang sungguh-sungguh. Ini adalah tanda keistimewaan dari kita. Mungkin ajaran agama lain tidak mengajarkan seperti ini ya. Untuk mencapai kebahagiaan itu harus menyangka diri. Tapi ini Alkitab, kata yang keluar dari mulut Yesus. Tetapi dalam kehidupan manusia, menyangka diri, kadang kita temukan ada yang palsu, tapi ada yang murni. Yang palsu itu mempertahankan harga diri, gengsinya, kepentingan pribadinya yang dia utamakan. Tetapi menyangka diri, orang yang menyangka diri secara murni, enggak demikian, bukan begitu. Dia melepaskan haknya. Inilah yang Yesus sudah lakukan. Di dalam kebesarannya, di dalam kemahakuasaannya sebagai anak Allah, ia melepaskan ia menghilangkan. Dosen saya mengatakan ini, menjelaskan ini kepada kami. Yesus mengosongkan diri itu bagaikan seekor burung Raja Wali. Yang punya kekuatan sayapnya terbang tinggi. Tapi kemudian bulu-bulu sayapnya dilucuti satu persatu. Setelah bulu-bulu sayapnya itu dilepaskan semua, dia gak berdaya lagi. Gak ada kekuatannya lagi, gak bisa terbang lagi. Dia telah membatasi diri. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai teladan agung bagi kita. Kalau kita pikir lebih dalam, apa yang kita punya? Harga diri, pengetahuan, kekuatan, kekayaan, itu hak. Tapi seorang yang betul-betul menyangka diri,
kehendak Allah yang dinomorsatukan. Ia senantiasa bertanya dalam hati, apa kehendakmu atas pengetahuan dan talentaku yang banyak ini? Apa kehendakmu atas harta yang kau berikan kepada saya? Menyangkal diri artinya mengutamakan kehendak Allah. Melepaskan hak. Engkau telah berikan aku kekuatan dan waktu. Apa kehendakmu? Saya mau melepaskan seluruh keinginan-keinginan pribadi saya demi engkau. Inilah yang dimaksudkan menyangkal diri. Ada orang yang banyak berbuat baik. Terus berusaha berbuat baik. Ada orang yang melayani. Tapi ujung-ujungnya supaya dipuji. Ada orang yang pura-pura rendah hati. Tapi ternyata dia bisa mengelabui orang dengan cara rendah hati seperti itu. Pura-pura melayani, pura-pura bekerja, tapi supaya dilihat orang. Supaya dapat hormat. Ini bukan menyangka diri yang sesungguhnya. Ada motivasi yang tidak baik, yang palsu, munafik. Saya percaya bahwa di GKY Bengkulu, semua anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang bersedia menyangkal diri. Amin. Yang tidak mempertahankan gengsi. Yang tidak mempertahankan harga diri. Yang mau melepaskan hak miliknya untuk kemuliaan Tuhan. Untuk menyenangkan hati Bapa. Inilah yang Yesus sudah lakukan. Orang-orang yang tidak sungguh-sungguh merendahkan diri, merendahkan hati, gampang dia melihat kekurangan orang lain. Dan celakanya, mencela. Itu hanya untuk membenarkan dirinya. Ternyata dia tidak rendah hati. Orang yang betul-betul menyangkal diri, orang-orang yang rendah hati itu adalah dia malu dan tidak berani merendahkan orang lain. Saya kutip dari senior saya, ada sebuah petuah atau kata bijak Cina mengatakan, jika engkau menerima sesuatu kebaikan dari orang lain, tulislah itu pada batu. Ukirlah itu pada batu. Tetapi jika engkau menerima, memberikan sesuatu kepada orang lain, ukirlah itu pada pasir. Yang di batu akan terukir. Tetap. Yang diukir, yang ditulis di pasir akan lenyap. Apa ini? Makna ini Pak Asyang lebih tahu dari saya. Semua kebaikan orang lain, ingat itu baik-baik. Tulis di batu, di hati yang paling dalam. Apa yang kau berikan, gak usah ingat-ingat. Biarkan aja. Ini adalah salah satu wujud kerendahan hati.
penyangkalan diri. Dan apa yang kita sudah berikan, kita tidak usah ungkit-ungkit. Dalam pelayanan kami, awal-awal dan sampai hari ini, setiap pemberian orang kami tulis. Apapun. Supaya kami ingat, kami syukuri, dan kami doakan orang tersebut. Di awal pelayanan kami juga, kami tulis semua yang kami berikan. Kami tolong orang, kami bantu orang, kami catat. Supaya kami tahu, oh kita pernah bantu ini. Suatu kali pada waktu kami di Medan, kami disadarkan oleh Tuhan. Dan akhirnya kami ambil semua buku-buku, tulisan-tulisan tentang pemberian-pemberian kami kepada orang-orang, kami bakar. Tidak perlu kita ingat, tidak perlu kita simpan. Takut nanti suatu kali, kita baca lagi, waduh, kita pernah tolong dia ya. Apalagi nanti kalau anak-anak kita lihat, papi mami sudah pernah tolong ini. Enggak perlu. Itu komitmen kami. Ini adalah pimpinan Roh Kudus. Menuntun kita. Kita berikan, biarkan aja. Itu bagian daripada berkat Allah yang Ia sudah berikan kepada kita, yang kita salurkan kepada orang lain, kepada gereja. Yang kedua, ciri yang kedua, memikul salib setiap hari. Saya renungkan juga ini. Sebelum Yesus lahir, salib itu sudah terbentang di depan matanya. Jadi sekali lagi saya mengatakan, dalam kekekalan, Yesus sudah siap memikul salib. Bukan hanya siap memikul salib, tapi siap untuk disalibkan. Salib di sini bukan aksesoris ya, bukan. Bukan gambar seperti ini. Salib ini adalah penderitaan. Ada banyak salib yang kita tanggung dalam hidup ini. Pertama, ada salib buatan sendiri. Salib yang kita buat sendiri bisa banyak salah. Dan ini yang membuat kita berat menanggungnya. Ini yang membuat kita lelah letih menanggungnya. Dan ini yang membuat kita akhirnya rasa bersalah sepanjang hidup. Salib yang kita buat sendiri. Mungkin kita hari ini ada salib-salib yang harus kita tanggung, tapi itu ulah kita sendiri. Kadang-kadang saya dengarkan, pernah jemaat mengatakan, kenapa Tuhan memberikan salibnya begini berat? Dalam hati saya bilang, siapa bilang itu salib dari Tuhan? Ya kan? Itu bisa itu salib yang kau buat sendiri. Apa yang kau lakukan itu adalah tidak pada firman Allah. Bukan pada kehendak Allah. Ulahmu sendiri, pikiranmu sendiri, tingkah lakumu sendiri. Akhirnya engkau tanggung akibatnya. Jangan bilang itu salib dari Tuhan. Yang kedua, salib dari dunia atau dari iblis. Contoh Ayub. Ini jelas-jelas dari iblis. Dari dunia ini. Ayub tidak tahu bahwa itu dari iblis. Teman-teman Ayub juga tidak tahu.
Tapi itu penderitaan yang kita alami hari ini. Mungkin dari dunia ini. Mungkin dari si iblis. Untuk menguji kita, untuk mencobai kita supaya kita jauh dari Tuhan. Supaya kita tinggalkan gereja, supaya kita tinggalkan pelayanan. Sekalipun itu kesalahan kita. Sekalipun itu dari dunia atau dari iblis. Kalau kita kembali kepada Tuhan, Tuhan bisa pimpin. Tuhan pakai itu untuk menguatkan kita. Dan untuk membuat kita lebih bersandar kepada Tuhan. Ayub demikian. Petrus pernah mengalami suatu kesalahan. Tapi Tuhan pulihkan dia. Ketika Yesus sudah bangkit. Ketika mereka makan di pinggir Danau Tiberias. Yesus mendekati Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Kenapa? Sebelumnya waktu Yesus masih hidup di dunia ini, waktu Yesus diadili. Petrus menyangkal Tuhan 3 kali, itu kesalahan sendiri. Dan itu membuat dia menangis terseduh-seduh. Tapi siapa yang bisa pulihkan dia? Ketika dia bertobat, ketika dia menyesal, Tuhan pulihkan dia. Demikian juga Ayub, Tuhan pulihkan keadaannya. Karena ia tetap percaya dan mengandalkan Allah dalam kehidupannya. Yang ketiga, salib dari Tuhan. Salib dari Tuhan. Mulai dari hal-hal yang kecil. Menjaga kesehatan kita. Makan teratur, istirahat, bekerja seadanya sesuai dengan kemampuan kita. Itu adalah salib ringan, salib sehari-hari. Kita berkeluarga, menjadi sebagai seorang suami itu salib sebagai suami. Menjadi seorang istri itu salib. Kegiatan rutin kita. Menjadi seorang pengusaha, ada salib di situ. Menjadi seorang hamba Tuhan, ada salib di situ, tanggung jawab. Nah sekali lagi, ketika saya mengatakan engkau harus memikul salibmu setiap hari. Aku pun demikian. Bagaimana Yesus memikul salib itu? Luar biasa. Dia sudah baik-baik, mengajar dengan baik. Menyembuhkan banyak orang sakit, mengusir roh jahat. Disalahpahami, dituduh, ditolak. Bukan orang biasa lagi. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin Yahudi, Herodes, Pontius Pilatus. Ini semua nanti yang tergambar kepada kita pada tanggal 2 April. Bagaimana Yesus menanggung salib itu. Menjadi orang yang direndahkan. Itu salib. Luar biasa itu. Berat salib itu. Bukan hanya ditolak. Tapi direndahkan. Diperlakukan tidak manusiawi. Itu salib yang berat. Ketika kita merenungkan. Apakah Yesus yang berkuasa. Yang tidak berdosa. Tidak mampu melepaskan diri dari salib itu? Jawabannya bisa saja. Tapi tidak. Karena dia sudah berkomitmen mengosongkan diri dan memikul salib seumur hidup. Sampai tuntas. Bukan hanya pikul salib, mati disalibkan. Mengikut Yesus, ini poin yang ketiga. Mengikut Yesus ini ada banyak 3 kelompok-kelompok. Ada hanya sebagai penggemar, penonton. Ya,
bisa sebagai penonton, rame-rame saja. Tapi tidak terikat. Selesai ya sudah. Saya perhatikan ya, orang Kristen hari ini cukup ada hanya sebagai penonton. Waktu kami di Medan ada seorang, saya akhirnya lihat, perhatikan kehidupannya. Pada hari Minggu itu, kami ketemu nanti di gereja siang, dia bilang, Pak Pendeta, tadi pagi saya sudah gereja. Oh sudah, di mana? Di GPIB. Jam 10 gereja di BNKP, gereja Nias. Nanti sore pergi lagi. Mengikuti pengkhotbah terkenal. Mengikuti ibadah-ibadah yang hot. Yang menggembirakan, yang membuat mereka banyak tertawa. Penggemar. Nah apalagi sekarang ini, kita bisa menonton, kita bisa mendengarkan khotbah-khotbah secara online. Buka, bisa menonton sampai berapa kali sehari. Tapi mungkin hanya penggemar. Ada yang tercatat, ada yang resmi. Seperti saya sudah gambarkan tadi kepada ke-12 murid. Semua mereka resmi, sudah tercatat. Tapi enggak semua murid sejati. Iya kan? Bisa jadi sudah tercatat sebagai anggota GKY. Bisa. Tapi jangan-jangan nggak sungguh-sungguh. Ya, bisa jadi. Tapi di GKY Bengkulu nggak ada itu. Amin. Sedikit yang mengganggu-ganggu ya. Tapi cinta Yesus yang sungguh-sungguh. Seperti Paulus. Di dalam penjara pun, ia masih menulis kitab suci. Semua murid mengalami demikian. Akhirnya mereka dipulihkan, mereka sungguh-sungguh. Apakah engkau seorang murid? Apakah engkau seorang murid sejati? Ya, karena saya telah belajar menyangkal diri. Karena saya telah belajar memikul salib setiap hari. Seperti Tuhan. Dan karena saya mau ikut Yesus seumur hidupku. Bukan hanya sekali-sekali. Bukan hanya ketika situasi baik. Tapi sungguh-sungguh dari awal sampai akhir. Mengasihi Yesus, mengikut Yesus adalah sama seperti mengasihi, mencintai. Pada tahun 70-an, sebuah lagu yang dipopulerkan oleh Titiek Puspa, ciptaannya sendiri. Jatuh cinta. Jatuh cinta sejuta rasanya. Wah, rasanya bukan main kalau sudah jatuh cinta itu kan. Pasti kita yang sudah berkeluarga, kita menikah awalnya jatuh cinta. Atau ada di sini yang sudah menikah tapi nggak pernah jatuh cinta. Ini pada waktu anak saya dulu jatuh cinta, aduh, kepala saya mula-mula pusing. Anak saya itu, waktu saya juga jatuh cinta,
Kalau ingat itu saya tertawa sendiri. Betul-betul memang sejuta rasanya. Apa-apa saya usahakan, ketemu dia. Melihat bayangannya saja, rasanya udah tenang. Ya. Dan kadang-kadang dalam diri saya juga, sengaja bikin-bikin supaya aku bisa dilihatnya. Mungkin dia lebih dari saya. Nanti tanya sendiri. Tapi yang jelas, ketika kita jatuh cinta, ada semangat yang luar biasa. Ada gairah yang luar biasa. Ada passion yang sungguh-sungguh. Maunya aku mendapatkannya. Makanya pada waktu saya jatuh cinta, orang-orang yang keluarganya nggak setuju, saya hampir dipukul rame-rame. Tapi saya heran juga ya, saya nggak takut, berani aja, mati pun biar kekasihku itu tahu nanti bahwa aku betul-betul mencintai dia. Tapi ya, mereka juga nggak jadi pukul. Tapi sempat tersiar, kamu mau dipukul. Saya anggap enteng aja. Apa ibu dan saudara-saudara? Mengasihi Yesus, mengikuti Yesus adalah sama seperti cinta Tuhan. Ada semangat, ada gairah sangat mencintai Tuhan. Bagaimana perasaan kita ketika kita mula-mula mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan. Hendaknya kita terus memelihara dan mencintai itu, memelihara dan mengikuti itu. Inilah artinya mengikuti Tuhan. Inilah yang Yesus katakan. Ikut aku, artinya biarlah hatimu mempunyai gairah semangat, mempunyai gairah kesungguhan untuk mengasihi aku. Lebih daripada yang lain. Maka tidak heran kalau seluruh isi Alkitab, seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan jiwamu. Dan hukum yang sama dengan itu, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Sungguh-sungguh sepenuh hati. Ini yang ciri daripada kehidupan orang yang percaya. Sekilas ini supaya kita ada bayangan. Kalau Tuhan memberikan kepada kita untuk mengikut dia menjadi murid yang sejati, ingatlah. Yesus sudah mengosongkan diri sampai mati di kayu salib. Tetapi tidak sampai di situ. Ia bangkit dan naik ke surga. Semua adalah karena kasih. Kesimpulan kita berfokus pada Yesus Kristus. Ia minta kita menyangkal diri dalam mengikuti dia menjadi murid Yesus sejati. Karena ia telah mengosongkan diri lebih dahulu. Ayat 6 sampai 8, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini luar biasa, Paulus begitu dalam merinci bagaimana Yesus mengosongkan diri, menyangkal dirinya demi kasih kepada Allah, demi kasihnya kepada kita. Inilah intinya. Karena ia telah mengosongkan dirinya. Ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit
dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah. Inilah hasil akhir daripada Yesus telah mengosongkan diri. Jadi tidak percuma ia mengosongkan diri. Demikian juga tidak percuma ia mengatakan kepada kita, menyangkal diri, sangkalah dirimu, rendahkanlah dirimu. Tidak percuma. Supaya kita juga mendapatkan identitas yang baru, yang sejati. Dengan kemenangannya, ia memberikan kita status baru, yaitu kita menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, ia mengatakan, pikulah salibmu setiap hari. Karena Yesus pernah memikul salib sampai mati disalibkan. Dan dia mengatakan di atas kayu salib, sudah selesai. Tete lestai. Sudah genap, sudah tuntas. Lalu, hasil akhirnya apa? Pada hari yang ketiga dia bangkit. Naik ke surga. Berkuasa di surga dan di bumi. Sebelum ia terangkat ke surga dia mengatakan, kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ketemu kan apa yang dikatakan Paulus tadi. Ini berarti setelah dia menanggung salib, dia sekarang berada di surga. Berkuasa di surga dan di bumi. Itu juga berarti kepada kita. Setelah kita menjalani memikul salib. Salib yang Tuhan bebankan kepada kita. Kita syukuri, kita lakukan dengan sukacita. Maka kita akan menikmati berkat Allah. Dia mengatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Yang ketiga, ketika kita mengikut salib, mengikut Tuhan, dia mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Kepastian ia berikan kepada kita hidup yang kekal dan surga. Dengan gambaran ini, apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita hari ini? Dia mengatakan, tidak percuma engkau menyangkal diri. Tidak percuma engkau memikul salib setiap hari. Tidak percuma engkau mengikut aku. Kau ikut siapa-siapa yang lain. Itu percuma. Tapi jika engkau mengikut aku sungguh-sungguh, tidak percuma. Kita akan sama-sama bertemu di surga. Kiranya firman Tuhan ini akan meneguhkan iman kita dan memberikan kita komitmen. Mari kita menjalani kehidupan kita sebagai murid Kristen, murid Kristus yang sejati. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, Allah yang sudah menjadi manusia, Yesus Kristus yang telah mengosongkan diri, memikul salib seumur hidup, bahkan mati di kayu salib. Dan sebagai jalan dan kebenaran, suatu keistimewaan ketika Engkau mengajak kami untuk memikirkan dengan serius dan menjalani iman kami, agar setiap hari kami belajar menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Engkau seumur hidup. Teguhkanlah kami ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami yang lemah ini. Kiranya pribadi-Mu terus terbayang kepada kami untuk memberikan kami semangat mengikut Engkau seumur hidup. Engkau telah memberikan hidup-Mu, Engkau telah mengorbankan diri-Mu untuk kami. Biarlah kami juga mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya kami juga giat mengambil bagian dalam pekerjaan-Mu di GKI Bengkulu ini. Tuhan,
perbaharuilah kehidupan kami. Kami mau mengikut Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.